Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah jabatan Menko Polhukam yang masih kosong. Lalu siapa yang pantas untuk mengisi jabatan seperti itu? Orang siapa nih yang pantas? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan masih kosong usai pencopotan Budi Gunawan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. Hingga kini pemerintah belum menyiapkan pengganti. Sementara status Menko Polhukam hanya diisi ad interim, namun Presiden Prabowo Subianto pun belum menandatangani surat penetapan pejabat sementaranya. Ya, masih Kondisi ini kosong tentu ya saja menimbulkan tanda jabatannya. tanya, mengingat posisi Menko Polhukam sangat strategis dalam mengkoordinasikan isu politik hingga keamanan nasional. Pemerintah beralasan penunjukan pejabat baru memerlukan pertimbangan matang. Sementara sejumlah pihak khawatir kekosongan jabatan definitif berpotensi menghambat koordinasi lintas lembaga, terutama di tengah dinamika politik dan keamanan yang kian kompleks. Publik ini menanti, siapa sosok yang akan dipercaya untuk mengisi kursi strategis Menko Polhukam. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar sebagai langkah untuk menjamin kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Minggu malam. Patroli skala besar ini sebagai wujud nyata langkah pemulihan penumpukan massa di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana pasukan yang terdiri dari satuan-satuan kerja yang ada di Polda Metro disiagakan dalam patroli ini. Patroli digelar guna memberikan rasa aman serta perlindungan secara berkala akibat kriminalitas. Tahu bahwa Menko Polhukam ini merupakan salah satu kursi paling strategis di kabinet karena cukup kompleks, ini mengatur koordinasi antara berbagai instansi mulai dari TNI, Polri, intelijen dan lain sebagainya. Sampai saat ini masih tanda tanya nih, kira-kira siapa yang akan menggantikan posisi Menko Polhukam karena saat ini juga baru ada ad interim. Kalau bahasa Latin artinya untuk sementara waktu. Bukan magang ya? Bukan magang. Kalau kita berikan pernyataan dari Pak Prabowo Subianto mengatakan ya ini masih tunggu waktu biar kalian tetap semangat. Ini lagi bahas sekolah rakyat kok akhirnya menanyakan Menko Polhukam. Masih menjadi misteri. Ya, kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini tentunya dengan beberapa narasumber. Sudah hadir bersama kami Ridwan Habib selaku analis kajian intelijen UI. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga masih dalam perjalanan kami menunggu Ulta Levenia selaku peneliti dan pengamat keamanan internasional yang masih menuju ke sini ya. Saat lagi. Tapi kita akan langsung tanyakan, Mas, perlu nggak sih Pak Presiden Prabowo Subianto secara cepat mengumumkan Menko Polhukam yang baru atau sosok Syafri Samsudin juga? Ya, kalau fungsi Menko Polhukamnya kan sudah dilaksanakan oleh Pak Menhan ya, Pak Syafri Samsudin. Tapi memang kita memahami bahwa dalam situasi krisis, ini kita anggap krisis ya, karena setelah Sementara. dalam situasi krisis itu Presiden perlu orang yang sangat bisa dia percaya. Jadi sangat wajar ketika Pak Syafri yang dipilih menjadi Menko Polhukam ad interim karena beliau sudah mengenal Pak Prabowo sudah mengenal Pak Syafri lama sekali sejak mereka masih sama-sama menjadi taruna. Istilahnya kalau Pak Syafri mengangguk aja Pak Prabowo udah paham maknanya apa gitu. Nah, mungkin mencari figur seperti itu Mas Philip yang sekarang belum dapat mungkin ya. Ini sedang dicari, tetapi menurut saya memang kita bekerja dengan waktu karena situasi demonstrasi kemarin juga belum sepenuhnya resolve, belum sepenuhnya tersolusi kan. Dan kita sungguh berharap situasi akan terus membaik dan itu membutuhkan Menko yang bisa melakukan fungsi koordinatif. Tapi kalau juga tadi penjelasan dari Kamarati juga bahwa ini posisi yang cukup strategis, cukup penting begitu. Apakah sosok Syafri Samsudin juga kompeten untuk mengisi ini sejauh ini? Oh ya tentulah Pak Syafri kan memahami secara komprehensif lah dinamika politik dan keamanan. Dan memang hari ini kita juga butuh orang yang punya pengaruh. Karena Menko itu kan dia tidak punya fungsi perintah sebenarnya. Dia fungsinya koordinatif. Yang boleh misalnya, yang boleh memerintah menghubungkan. yang boleh memerintah Kapolri itu Presiden. Menko itu memberikan fungsi koordinatif gitu. Nah, tapi tetap butuh figur yang bisa diterima oleh BIN, diterima oleh Polri, diterima oleh TNI yang kemudian bisa menyatukan mereka dalam satu gerakan besar, potensi besar gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa mengkoordinasikan, ya berarti fungsinya nggak ada gitu. Jadi tadi ya mengkoordinasikan antara badan-badan yang berhubungan. Ya kalau bisa mengkoordinasikan ya buat apa? Ada Menko Polhukam. Jadi menghubungkan, bukan untuk memerintah. Kalau misalnya nggak diterima, gimana mau menghubungkan? Misalnya kalau temen nih, wah ini temen nih mudah diterima, misalnya cara komunikasinya, cara menghubungkannya itu harus benar supaya tadi ya bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan baik, supaya berjalan lebih efektif, nggak ada miskomunikasi, nggak ada kesalahpahaman dan sebagainya. Ya itu harapan. Kan ini untuk sementara waktu ya Mas ya. Ini sebenarnya posisi yang strategis karena mengkoordinasi berbagai instansi TNI, Polri dan juga intelijen. Kalau dari sisi Anda melihatnya nantinya akan ada implikasi apa sih sebenarnya kalau memang jabatan ini juga belum terisi secara definitif? Ya, fungsi ad interim itu bukan kemudian kosong. Dia berarti sudah berjalan. Tapi hanya bisa mengambil keputusan secara administrasi saja ya? Oh, tidak juga. Tidak juga. Kalau dia sudah mendapat mandat sebagai Menko Polhukam ad interim, dia boleh melakukan fungsi-fungsi utamanya. Tetapi memang di hari-hari ini kita juga gini Rate, kita butuh Menko itu yang juga bisa memahami situasi kondisi media sosial. Karena hari ini kan yang bergerak ini kan adik-adik Gen Z ya. Jadi kalau istilah kami Kemajuan Menko teknologi gitu. Sementara demonstrannya Gen Z kan nggak paham nih. Ada gap komunikasi. Nah, mungkin kita berharap
Menko yang akan dipilih Presiden Prabowo adalah Menko yang tidak harus anak muda sebenarnya, tapi orang yang bisa paham. memahami dinamika, situasi, kegelisahan adik-adik muda ini. Karena kan pasti mereka juga punya tim untuk menyokong data-data tersebut. Tentu, Tidak perlu yang muda-muda seperti itu. betul. Dan Menko kan sebenarnya juga dia tidak bekerja langsung karena dia tidak punya fungsi di provinsi-provinsi. Yang bekerja itu adalah institusi yang dikoordinasi dia. Jadi saat ini kalau Pak Syarif sebagai ad interim, kalau Anda melihatnya sebenarnya bisa juga memiliki legitimasi yang cukup untuk nantinya mengambil keputusan jangka panjang khususnya di bidang politik dan juga keamanan ya. Udah arti dua kementerian di bawahnya. Oh, sangat cukup Pak Safri kan memang sangat memahami soal Kementerian Pertahanan. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi beliau di Menhan ini sudah otomatis running begitu. Jadi kalau kemudian misalnya ini kan kantornya berseberangan ya, beliau berkantor di sampingnya, di samping Kemhan, itu tetap bisa memandu situasi di Kemhan sebenarnya. Tapi kalau kapasitas jadi Pak Indra Safri sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana, Mas? Untuk kedepannya apakah memang ini ada kemungkinan dalam tanda kutip diperpanjang atau seperti apa, atau justru dipakapkan jadi Menko Polkam? Ya, Ya, soalnya gini ya, kalau ngambil 2 jabatan berarti kan ada 2 tanggung jawab. Apakah mampu gitu orang tadi itu bekerja di 2 jabatan tersebut, apakah efektif? Gitu, kalau misalnya efektif, lalu nggak keberatan orangnya gitu ya, ngejabat 2 jabatan yang penting gitu ya, masalah pertahanan dan Polhukam ini. Gitu. Kalau misalnya itu harus ada gitu ya, dibagi. Jangan sampai difokus di 1 orang. Kalau 1 orang yang sakit gimana? Kalau 1 orang ini bermasalah bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, harus ada penggantinya yang pas juga gitu untuk menangani masalah perkembangan zaman juga. lihatnya dari psikologi Presiden Prabowo. Ya, kenapa kemudian Pak Safri Samsudin yang misalnya memimpin jumpa pers pada hari Minggu sore pada saat situasi demonstrasi sudah mulai cooling down, itu satu. Kemudian bagaimana misalnya Pak Safri itu melaporkan dinamika hariannya kepada Presiden Prabowo. Nah, dari beberapa gestur-gestur itu kita bisa melihat bahwa memang Pak Prabowo dan Pak Safri ini sudah bonding. Ada kenyamanan. Sudah nyaman, sudah chemistry-nya sudah dapat, sehingga mungkin dugaan kami sih tidak terlalu buru-buru nih untuk mencari pengganti Menko Polhukam, ya. Karena memang sekarang sudah bisa ditangani gitu. Akan tetapi memang masyarakat sipil misalnya juga berharap ada figur yang bisa menjadi jembatan nih dari gerakan demonstrasi, gerakan masyarakat sipil dengan pemerintah. Nah, figur itu bisa saja kemudian nanti Menko Polhukamnya diambil dari sipil. Pak Safri sudah sipil karena purnawirawan, tapi kan latar belakangnya militer gitu. Mungkin bisa diambil dari sipil murni misalnya. Jadi kalau menurut Anda dari sipil murni, bukan dari militer, kepolisian, atau dari partai politik begitu, Mas? Ya, tentu saja itu hak prerogatif presiden ya. Tetapi faktornya tiga. Pertama, dia harus bisa memanage krisis. Jadi dia harus orang yang dikenal lama oleh presiden. Karena situasinya ini butuh orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, dia dekat dengan Gen Z, dekat dengan media sosial, dekat dengan situasi dinamika hari ini, netizen gitu ya. Kasarnya HP-nya ada TikTok-nya nggak? Gitu. Gampangnya gitu. Ada aplikasi TikTok. Di HP-nya ada aplikasi TikTok nggak kan gitu. Iya. Nah, yang ketiga, dia harus punya leverage. Dia harus punya pengaruh di mata Kepala BIN, di mata Kapolri, di mata Panglima TNI. Jadi dia harus punya CV, harus punya rekam jejak. Misalnya mantan pejabat negara, mantan menteri, atau apa. Sehingga kemudian dari tiga-tiga ini bisa inline. Nah, yang terakhir tadi misalnya Pak Prabowo berkenan, bisa saja diambil dari sipil. Dari nama-nama yang sudah muncul. Jadi itu ya berat juga ya posisinya. Jadi dia harus dekat ke masyarakat, dekat ke presidennya, sama dekat ke badan-badan tadi yang berhubungan itu supaya bisa mengkoordinasi. Ya, jadi dihormati, dia punya rekam jejak yang baik. Ya misalnya kayak jabatan udah kenal nih, wah ini pantas dipercaya. Itu kalau misalnya orang yang nggak kenal, orang yang tidak dikenal, orang yang bermasalah itu kan ini buat apa di situ? Gitu. Jadi tadi dekat masyarakat, dekat ke pemerintahan, sama ke badan-badan yang berhubungan tadi. Ya harus bisa mengkoordinasi. Jadi punya kemampuan juga, nggak cuma pengaruh, tapi punya kemampuan dan hubungan yang bagus. Jadi koneksi, kemampuan, keahliannya juga harus dipertimbangkan. Ya jadi sangat kompeten ya orangnya, harus banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih orang seperti itu. Buat MD dan lain sebagainya. Anda melihatnya bagaimana? Aku nggak tahu, aku belum pernah lihat HP-nya Pak Mahfud ada TikTok-nya apa enggak ya. Tapi maksudku mungkin saja ada pembicaraan-pembicaraan itu kan. Pak Prabowo misalnya dulu waktu masih menjadi Menteri Pertahanan sering mengundang Mas Andi Wijayanto, saat itu Gubernur Lemhanas, untuk makan siang diskusi soal masalah-masalah terkini. Dan kalau Mas Andi aku tahu tuh HP-nya ada TikTok-nya gitu. Ya bisa saja orang-orang begini sipil murni yang punya kapabilitas tentang pertahanan, keamanan, politik mungkin saja akan dilirik oleh presiden. Nah, kita juga masih menunggu ya bagaimana kemudian ada nama-nama. Kalau kita melihat bagaimana yang cukup sulit kan artinya kan untuk menarik garis ya, artinya dari Gen Z, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan politiknya juga seperti itu. Ini posisinya seperti apa kira-kira Mas nanti ke depannya? Tapi tahan dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Mbak Ulta, selamat pagi. Assalamualaikum, sehat Mbak? Selamat pagi, Mas, Mbak. Ini menarik ya, karena kita masih akan menantikan siapa yang akan menempati posisi Menko Polhukam. Dan saat ini Anda melihatnya dengan dinamika keamanan global, internasional, bahkan dalam negeri, mencermati siapa yang nantinya mungkin paling pantaskah di sini, atau memang ada poin-poin yang juga harus diperhatikan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait kekosongan dari posisi ini. Dalam arti ad interim ini kan hanya sementara waktu. Oh iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut saya,
kalau ngomongin pantas nggak pantas itu bukan hak kita ya. Iya. Kira-kira kan tadi dikatakan oleh Mas Ridwan, ini kalau bisa cari yang menjembatani antara juga Gen Z. Iya, itu saya setuju banget tadi sambil dengar di jalan kan. Saya setuju sekali dengan usulan Pak Ridwan tadi, karena memang harus ada gap yang diisi nih antara Gen Z dan Menko nanti, karena yang akan dihadapi nanti kan para Gen Z ini ya, Gen Z milenial yang kalau di intelijen itu akan menjadi sasaran untuk digerakkan itu. Tapi di sisi lain saya juga Pak Presiden juga butuh nanti Menko ini sebagai simbol gitu. Simbolnya karena bukan hanya warga Indonesia yang menunggu. Menurut saya yang menunggu justru banyak juga dari pemain-pemain global gitu, baik itu negara ataupun non-state gitu, bukan negara. Karena misal simbolnya nanti adalah tokoh militer, maka nanti framing di luar negeri itu akan mengarah kepada dictatorship atau jadi ke luar negeri juga presiden ada ya terlalu pro dampaknya. terhadap militer gitu. Nah kalau misalnya nanti adalah seorang dari sipil yang pastinya punya kompetensi yang bagus, nanti akan memperlihatkan bahwa Pak Prabowo tidak seberani itu untuk menaruh seseorang yang punya deterrence effect gitu. Jadi efek deterrence-nya gitu. Jadi ini benar-benar harus dipertimbangkan dalam negeri dan luar negeri. Sementara di dalam negeri saya lihat mungkin lebih baik ditaruh sipil. Kenapa ditaruh sipil? Karena nggak bisa dihindari ya, Mbak Mas Pak izin, bahwa kita disuguhkan dengan propaganda, kalau saya manggilnya propaganda, oleh narasi-narasi yang menghantamkan dua institusi yang sangat krusial, misalnya TNI dan Polri gitu. Jadi kalau misalnya di studi itu kan ada namanya relative deprivation, jadi gimana kita merasakan ada semacam ancaman, dan ancaman itu bisa dibuat gitu, dan salah satu medium untuk membuat ancaman itu sekarang ini adalah algoritma gitu loh. Jadi ada sengaja dibenturkan atau di framing gitu oleh beberapa media yang Gen Z dan para milenial itu mendengarkan gitu. Jadi counternya ini belum ditemukan. Nah, makanya memang penting yang dikatakan oleh Pak Ridwan Habib tadi bahwa siapapun yang menempati nanti harus dikelilingi oleh orang-orang yang mengerti psikologisnya Gen Z, apa tuntutannya, dan paling penting punya sense-nya gitu loh. Ulta sendiri ada nama-nama yang cocok kah? Saya juga Pak Fahri Samsudi juga lanjut. Calon-calonnya ada mungkin bisa aja ya, bisa aja. Kan tadi saya sampaikan bahwa beliau akan bisa menjadi simbol deterrence effect gitu. Jadi akan membuat Indonesia tuh terlihat lebih tegas lah kalau di mata global ya. Karena CFR misalnya Council of Foreign Relation di Amerika itu kan sangat berpengaruh di Washington. Nah mereka sudah mention tuh berapa kali bahwa Pak Prabowo dictatorship intinya mengarahkan ke sana. Jadi kan artinya mereka pengen melihat juga nih bagaimana nantinya gitu. Ya, kalau saat ini juga belum ada definitif begitu ya. Jadi Menko Polhukam ad interim. Kalau Anda melihat apakah juga ini bisa mengganggu koordinasi berbagai instansi? Karena kan sebenarnya jabatan ini kan membutuhkan fungsi yang koordinasi supervisi kan terhadap berbagai lembaga instansi seperti Polri, TNI dan juga BIN dan lain sebagainya. Kalau nanti akan berkepanjangan minggu ini atau pekan depan Pak Presiden belum mengambil keputusan siapa yang akan mengisi, nanti Anda melihat akan seperti apa? Apakah juga berpengaruh terhadap efektivitas kerja-kerja dari kementerian tersebut? Saya nggak melihat itu harus diputuskan buru-buru sih Mbak. Karena posisi Menko itu, apalagi Menko Polhukam ya, beliau akan membawahi Menteri Luar Negeri, Mendagri, Menhan, Komdigi sekarang ya, TNI, Polri, BIN gitu. Jadi itu bukan keputusan yang bisa dibuat dalam semalam. Nanti yang akan mengisi posisi ini untuk periode selanjutnya akan nggak segampang itu gitu. Karena ini adalah posisi yang sangat penting bagi Presiden, dan ini juga posisi yang menjadi apa ya, Achilles heel-nya lah, semacam layar di mana Presiden itu bisa mempercayai seseorang gitu loh. Jadi tidak ada ini sih esensi kalau misalnya kita buru-buru gitu untuk memutuskannya gitu. Pak Ridwan ya, sekarang apakah setuju juga dengan pernyataan Mbak Ulta bahwa tekanan elit global ternyata juga cukup mempengaruhi posisi Menko Polhukam nantinya? Begitu. Pasti seorang Menko itu menjadi representasi memang, apalagi ketika misalnya dalam pertemuan-pertemuan internasional. Tentu saja elemen-elemen asing, kepentingan-kepentingan asing juga berkepentingan dengan siapa yang akan menjadi Menko. Apa yang figur ini kalau terpilih menguntungkan mereka atau tidak. Tentu saja ada pengaruh itu Mas Billy. Tapi memang saya setuju dengan Ulta tadi bahwa memang tidak perlu kita buru-buru. Karena Presiden Prabowo pasti juga punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Menurut saya sih mencari chemistry tadi ya. Mencari chemistry yang pas, karena dalam situasi pasca krisis ini, supaya tidak ada spike baru, supaya tidak ada angsa hitam baru atau black swan baru, itu perlu orang yang, saya kira perlu orang yang benar-benar dipahami luar dalam gitu oleh Presiden Prabowo. Tapi kalau melihat nama sebelumnya ini kan dianggap dekat dengan PDIP ya. Kalau misalnya kita melihat apakah mungkin dari partai politik lagi nih Mas? Maksudnya nama sebelumnya ini Pak Budi Gunawan. Ya, itu sekali lagi kembali kepada pilihan Presiden Prabowo ya. Dan saya tidak melihat relevansi apakah karena Pak BG ini partai atau bukan. Karena memang Pak BG ini kan lama juga berinteraksi dengan Presiden Prabowo saat beliau masih menjadi Menhan. Dan Pak BG juga yang mempertemukan Pak Prabowo 2019 dengan Pak Jokowi di MRT. Waktu itu kan waktu itu kan yang mempertemukan di situ. Lalu waktu di Surabaya tahun 2022, Pak BG masih kepala BIN memberikan simbol-simbol bahwa kayaknya nih Pak Menhan dekat-dekat Presiden, jangan-jangan mau jadi Presiden. Ya, itu kode-kode ini sudah lama. Jadi bukan karena misalnya Pak BG dipilih karena representasi PDI Perjuangan. Jadi kembali ke tadi, saya kira tidak perlulah kita misalnya mengusulkan pada Presiden harus partai ini atau partai itu. Sekali lagi kalau saya tiga tadi, chemistry-nya, yang kedua dia mempunyai kapasitas menjembatani komunikasi dengan teman-teman Gen Z, dengan kelompok-kelompok mahasiswa. Kemudian yang terakhir punya leverage. Dia harus bisa mendapatkan pengaruh, dihormati oleh
BIN, Polri, TNI, Kemendagri, Kemlu, dan instansi lain yang dikendalikan. Mungkin Mbak Uta juga ada tanggapannya melihat Jadi 3 tadi ya, chemistry, masalah hubungan antara masyarakat, presiden sebagainya, dan masalah keahlian juga. Jadi dia punya kemampuan untuk menjembatani, untuk menghubungkan satu sama lain ya, supaya nggak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Dan dia juga dihormati sama badan-badan tadi. Jadi emang udah punya pengaruh dan kompeten, bisa dipercaya. Jadi kalau 3 poin itu terpenuhi, mungkin bisa diisi. Dan nggak cuma 3 poin itu, tapi dia juga dikenal sama presidennya supaya tidak ada kesalahpahaman dan masalah ini ya, pengkhianatan gitu ya. Jadi bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintahan, masalah badan-badan di bawahnya dan masyarakat. Itu penting banget berarti posisinya. Kalau misalnya kita salah memilih, berarti nanti bisa aja tuh ada kesalahpahaman dari badan-badan terkait, masalah presidennya dan masalah masyarakatnya. Jadi harus seimbang di antara 3 hal itu ya. Ya, berarti penting apakah banget. sosok Syafri Samsudin juga cukup untuk mengisi posisi Menko Polhukam gitu? Sebenarnya Pak Syafri benar-benar memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk ada di Menko Polhukam dan menjalankan fungsi tersebut. Cuman kan kalau misalnya Pak Ridwan Habib tadi kan 3 itu, nah saya hanya menambahkan aja bahwa saya karena mengamati politik global dan ancaman dan keamanan di luar sana, jadi saya dari juga luar melihat bahwa negeri juga. Menko Polhukam yang akan ditunjuk nanti adalah simbol dari atau mungkin bisa dibilang seperti bahasanya Pak Prabowo dalam merespon kritik di luar negeri dan bagaimana gerakan-gerakan di luar negeri itu berusaha untuk mengintimidasi beliau mungkin karena dekat kepada kelompok BRICS sekarang. Nah, itu akan menjadi simbol, itu aja tambahannya sebenarnya. Itu ya. Jadi nggak cuma dari dalam negerinya, masalah tadi ya 3 itu, masalah masyarakat, pemerintah sama badan-badan terkait, tapi juga masalah luar negerinya. Jadi nggak cuma dalam internal, tapi bagaimana masalah internasionalnya. Gitu. Bagaimana nanti orang luar negeri ini melihat Menko Polhukam itu bagaimana? Gitu. Apakah dia mewakili Indonesia atau tidak? Gitu ya. Jadi nggak cuma dari dalam, tapi dari luarnya juga bagaimana? Ya itu harus dipertimbangkan juga. Kopolkam nantinya. Gen Z pasti. Berarti lebih pada internal dalam negeri ya? Bukan begitu ngelihatnya, izin Mbak. Jadi kalau saya ngelihat itu adalah ketika ada, kalau saya melihat operasi intelijen kan ini senior lebih paham, tapi kalau misalnya saya melihat operasi intelijen itu adalah bagaimana itu digunakan dalam ruang geopolitik dan politik internasional untuk mempertahankan hegemoni. Nah, ketika mempertahankan hegemoni ini, maka mereka akan menggunakan variabel-variabel yang bisa misal mengarahkan negara tersebut untuk berpihak pada mereka. Misal salah satu contohnya. Nah, kenapa saya bilang fokusnya kepada Gen Z dan perlu sekali untuk memahami, mendengarkan Gen Z, opini mereka dan argumen-argumen dan cara behavior mereka gitu. Karena kalau dalam operasi intelijen itu akan dilihat sebagai variabel yang sangat vulnerable, rentan begitu ya? rentan untuk disusupi, karena disusupinya ini maksudnya bisa macam-macam ya, secara ideologis, bisa macam-macam gitu. Apalagi sekarang kan menggunakan sosial media kan. Kalau dulu ada banyak operasi-operasi intelijen di luar negeri, misal kayak Operation Northwood, Operation Zapata, itu mereka memang invest. Jadi mereka seperti mentraining anak muda itu, memang physically training anak muda itu untuk anak muda Kuba waktu itu untuk kembali ke Kuba dan membuat revolusi misal gitu, karena ada perseteruan antara Amerika dengan Kuba waktu itu. Nah, kalau sekarang menurut saya tuh ya cukup scroll aja dan lawannya, permasalahan yang harus dilawan oleh Menko nanti bukan hanya orang, bukan hanya narasi, tapi juga Gen Z-nya? bukan algoritma. Berarti ya, harus, oke. artinya Menko Polhukam dan ex-Menko Polhukam ini minimal harus melek digital. Digital. Oh pasti harus. Kalau enggak itu kan kayaknya seminggu atau beberapa hari yang lalu ya, belum sampai seminggu kan, Presiden Donald Trump mengumpulkan para tech entrepreneurs, jadi Mark Zuckerberg, terus yang Google juga, semuanya dia kumpulkan gitu. Karena mereka tahu sekarang ini kan kita udah ada di dunia yang borderless juga ya. Jadi siapa sih kepala negara sekarang yang nggak pakai medsos? Ya. Jadi itu dia tuh udah di atas gitu jatuhnya. Sehingga ada patron Kalau menurut klien. Anda haruskah ada terobosan tadi kan? Jadi ada peperangan informasi juga ya. Kalau sekarang kan informasi itu cepat tuh berkembang. Misalnya satu kejadian bisa kesebar langsung ke media sosial. Jadi orang tuh bisa tahu tuh ada masalah apa di tempat di mana gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kalau misal informasinya itu bagus ya, mendidik, itu bagus. Dia kayak obat yang langsung menyebar ke seluruh badan, langsung sembuh, bisa memperbaiki atau meningkatkan kinerja tubuh. Tapi kalau yang menyebar informasinya adalah racun atau penyakit, itu juga bisa cepat juga. Jadi seperti pedang bermata dua. Ya, kalau misalnya bagus dia juga mempercepat, memperbaiki dan meningkatkan. Tapi kalau misalnya buruk kayak racun ataupun bakteri dan sebagainya, itu juga bisa mempercepat kehancuran. Jadi informasi itu bagaimana dia bisa disaring atau tidak. Jadi kalau misalnya yang beracun harus segera bisa disingkirkan, jangan sampai menyebar ke masyarakat. Misalnya kayak informasi berita hoax, misinformasi, terus masalah fitnah, itu juga harus bisa di preventif ya, jangan sampai menyebar. Kalau udah menyebar itu sulit untuk dihentikan
Ya kayak kemarin tuh banyak kasus-kasus kan, masalah kerusuhan, masalah provokasi. Itu kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa memanfaatkannya. Makanya harus ada pertahanan juga di masalah informasi ya. Itu masalah perkembangan dari teknologi harus bisa adaptif ini ya menterinya. Kalau enggak ya nanti Yang paling penting adalah lihat dimanfaatkan. Gen Z-nya ya. Kita tahu Indonesia ini kan punya bonus demografi, banyaknya anak muda, jangan sampai anak muda ini ke sisi negatifnya. Tapi apa mungkin terobosan yang harus dilakukan oleh Menko Polkam? Selain juga tadi PR-nya cukup banyak yang disampaikan. Iya, baru-baru ini kan udah mulai bersuara tentang satu akun, satu KTP ya, satu KTP, satu akun. Jadi karena kenapa ini menurut saya penting, tapi Pak Menko Polkam berikutnya sepertinya akan menghadapi perlawanan yang cukup sengit untuk dalam arti mengaplikasikan ini. Karena gini, sekarang ini di Indonesia kita tuh dihadapkan dengan satu orang banyak akun gitu. Jadi dunia nyata dan dunia maya itu gapnya terlalu jauh. Dunia nyata mungkin Indonesia 280 juta masyarakat, penduduk ya. tapi itu medsosnya itu bisa kayak 3-4 kali lipat Disinilah banyak. menjadi gitu. celah-celah nantinya ya. Nah di situ kita jangan memberi ruang juga kepada penyakit mental. Karena kadang ya orang yang di medsos itu belum tentu tuh sama dengan orang realnya. Dia mungkin marah-marah di medsos. Buzzer begitu ya maksud Mbak Uta ya? Ya, the age of buzzer tuh is facing the ends lah after kalau misalnya kita menerapkan itu gitu. Cuman kita melihat Nepal juga kan menjadi pertimbangan ketika Gen Z-nya ditutup atau di restrict gitu, mereka rebels gitu. Mas Uta, PR juga nih kalau versinya Mbak Uta. Mas Ridwan. Kalau perlu bangun tidur buka IG dulu sebelum baca WA-nya Pak Prabowo dan Menko Polkam gitu. Ya sebenarnya Mas Philip, di Indonesia kan ada Badan Cyber ya, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Kepala BSSN itu Pak Nugroho Sulistyo-Budi. Jangan lupa beliau juga adalah orang dekat Presiden Prabowo. Nah jadi ini bisa nih muncul juga nih jadi bursa kandidat juga karena dia pasti paham cyber dong. Kepala BSSN masa nggak paham TikTok? Kepala BSSN pasti paham metadata. Tapi aku setuju dengan Uta tadi bahwa memang dinamika global nggak bisa terlepas. Memang situasi dalam negeri harus jadi prioritas, tapi skala luasnya dinamika politik globalnya juga harus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo ketika menentukan figur Menko Polkam yang tepat. Kalau menurut Anda PR paling penting apa? Tadi kan dikatakan Gen Z. Fungsi-fungsi itu sebenarnya sudah dilakukan di kedeputian Menko Polkam kan sebenarnya ada, tinggal diperkuat saja. Misalnya Deputi Bidang Informasi Komunikasi, kalau nggak salah Deputi 7 Menko Polkam. Nah itu bisa saja nanti mengundang pakar-pakar muda, Ulta dan kawan-kawannya yang paham tentang dinamika medsos, paham tentang Gen Z, diskusi di situ, kemudian cari solusi bareng. Ini kan fungsi komunikasinya kan buntu Mbak Rati. Selama ini selama ini ada gap di situ. Ada gap di situ sehingga kemudian adik-adik muda ini mengekspresikannya tidak langsung, tidak ada komunikasi langsung dengan pemerintah. Tapi mungkin sedikit saja Mas Ridwan bahwa kalau kita melihat sejarah Menko Polkam ini didominasi oleh independen memang. Tapi jangan lupa ada posisi Golkar dan juga ada Partai Demokrat yang pernah mengisi posisi ini. Seperti apa kandidatnya kira-kira? Oh, saya nggak bisa nyebut nama per nama Mas Philip, apalagi menyebut Kalau dari partai mungkin kalau kita lihat menilik sejarah. sekali lagi itu adalah up to the presiden. Itu adalah murni prerogatif presiden dan kalau memang presiden melihat ada figur yang dia dinilai cocok tetapi terafiliasi partai, tetapi presiden merasa yakin dengan itu ya monggo-monggo saja. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Mbak Uta mungkin pertanyaan yang sama seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana track record dari Menko Polkam sebelum-sebelumnya memang didominasi oleh independen begitu. Tapi kita jangan lupakan Golkar pernah mengisi juga, Demokrat juga pernah mengisi. Seperti apa kira-kira kandidatnya? Kalau saya, taruhlah saya ini anak muda ya, dan saya paham karena mempelajari medsos dan sentimen-sentimennya di sana. Walaupun belum big data, tapi setidaknya ya bisa ini. Saya sih berharapnya ini masih kandidat independen gitu. Walaupun semuanya kembali lagi ke Pak Presiden ya, tapi mungkin akan bisa mengurangi tensi dan lebih strategis dan bisa menangani hal-hal yang bersifat sentimen antar institusi dan juga sentimen antara pemerintahan dengan masyarakat gitu, dengan Gen Z dengan masyarakat pada luasnya. Siapapun nanti yang dipilih oleh Pak Presiden semoga juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh para narasumber pagi hari ini. Sehat selalu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nah, jadi itu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang siapa nih yang pantas menjabat dari Menko Polkam ini. Soalnya jabatannya tadi penting banget ya, tentang masalah internal gitu ya, masalah menghubungkan dan mengkoordinasi, harus dekat masyarakat, bisa diakui oleh tadi badan-badan terkait dan dekat sama presidennya. Jadi posisinya itu harus benar sesuai. Kalau misalnya dia nggak dipercaya presiden, nanti nggak ada kesalahpahaman, atau misalnya nggak diakui oleh badan-badan terkait, nanti malah nggak dihormati gitu ya, nggak dihargai pendapatnya. Jadi tadi penting banget posisinya. Jadi masyarakat, badan terkait dan pemerintah itu masalah internal, dan nggak cuma internal, ternyata itu bisa mewakili ke dunia internasional juga. Ya bagaimana di dunia internasional itu melihat apakah si Menko Polkam ini sebagai apa gitu, apakah dia mewakili militernya, kepolisiannya, masyarakatnya itu apa gitu. Jadi posisi sangat penting sehingga butuh pertimbangan yang sangat baik sekali ya, harus lama nih. Kalau misalnya terburu-buru nanti salah pilih orang, bukan memperbaiki keadaan tapi malah memperburuk gitu. Jadi dia nggak bisa komunikasi, atau masalah misinformasi dan sebagainya itu jadi masalah juga. Jadi harus benar-benar tepat orangnya ya, nggak sembarangan. Dan itu kalau misalnya dipilih nggak semena-mena bisa diganti ya, karena mewakili tadi banyak ya, mewakili masyarakat, presidennya dan badan-badan terkait yang di bawahnya ya. Jadi itu makanya butuh pertimbangan. Sekarang tuh masih ad interim
ya masih diwakili oleh Menhan kita. Jadi, tapi harus ada penggantinya supaya bisa fokus, bisa lebih efektif dalam bekerjanya. Ya, mudah-mudahan bisa dapat orang yang pas nih untuk mewakili suara rakyat, suara badan-badan terkait, dan masalah kedekatannya dengan presidennya. Ya, supaya bisa diperbaiki itu keadaan internal negara kita, ya bisa diperbaiki sehingga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang jadi harapan kita semua ya sebagai masyarakat ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.